ibadah sekolah minggu. Emang iya ya Kak? Oh iya. Udah jam 7. Ih, ada kayak Fani juga ternyata di sini Kak. Iya, Kak Elfrida sih main HP mulu, jadi nggak kelihatan Kak Elvaninya. Iya, maafin aku ya. Ya udah deh, kita mulai ibadahnya yuk. HP-nya juga udah aku simpan. Ya, HP-nya ditaruh adik-adik sekolah minggu juga. Yang lagi main game, jangan main game dulu. Buka YouTube HKBP Cikampek ya. Kita ibadah di rumah masing-masing. Kalau gitu kita sapa dulu yuk Kak, adik-adik di rumah. Oke, Kak El. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang sudah siap kan untuk memulai ibadah kita? Sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih Kak? Pastinya Kak El. Tapi sebelumnya siapin dulu Alkitab, buku ND, dan persembahannya. Kalau sudah siap, yuk kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Semangat! Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi adik-adik. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Sekarang kita mau kembali bernyanyi. Yuk dibuka buku ND sekolah minggunya dari nomor 86. Kita nyanyi sama-sama ya. Saya jari Tuhanku, dinamakan Ialah ketuduhan rohaku, sakami roham Dia, songona binani Yesus, nama namu Anak-anak kami, kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskanlah hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu.
Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini yaitu titah yang pertama sampai yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali lagi memuji Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Yang semangat adik-adik. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anak, kita bangkit berdiri untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan minggu ini, yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini kan? Jangan lupa di rumah dihafalan ya. Nah, sekarang buka buku ND-nya dari nomor 156. Kita mau kembali bernyanyi. Musik. Oh Tuhan Yesus,
Anak-anak, kita bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman kita. Bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kaling langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya serta gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Tapi sebelumnya kita mau kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa ya? Sehat-sehat? Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Nah, kita buka Alkitab kita. Buka Alkitabnya. Nats yang menjadi khotbah untuk kita pada saat ini tertulis di dalam Mika. Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Sudah dibuka? Oke. Amang akan bacakan di sini, adik-adik ikuti di rumah ya. Demikian firman Tuhan Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan.
lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahu nama minggu kita ini minggu apa? Ayo, minggu apa ini? Karena ada nama-nama minggu. Minggu lalu, minggu apa namanya? Ujung tahun gerejawi atau ujung tahun parhuriaun ya. Nah, setelah itu kita masuk ini ke minggu apa ini sekarang adik-adik? Ada yang tahu? Advent. Ya, kita sekarang masuk ke minggu Advent pertama. Di minggu Advent pertama, ya. Apa artinya Advent? Siapa yang tahu? Advent artinya penantian, menanti. Ya. Jadi kita mau menanti siapa? Kita mau menanti Mesias. Siapa Mesias adik-adik? Ada yang tahu? Mesias itu Yesus Kristus ya. Yesus Kristus anak Allah. Nah, untuk apa rupanya Mesias itu datang? Kan seperti itu. Kenapa Mesias itu harus datang? Nah, tugasnya kenapa Mesias itu harus datang? Dia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Memang kalau berdosa kenapa, Mang? Nah, upah dosa kan maut atau kematian. Kalau Tuhan tidak datang melalui Yesus Kristus ya atau Mesias itu, maka orang yang sudah mati ya sudah mati. Itu karena dosanya nggak bisa lagi hidup. Nah, tetapi ketika Yesus datang, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Kematian bukan lagi akhir. Ujung tahun parhuriaun mengingat kita akan orang-orang meninggal, mau mengingatkan kita bahwa mereka yang sudah meninggal itu tidak mati selama-lamanya. Mereka akan dibangkitkan, itu maksudnya. Nah, agak susah ya dicerna adik-adik, tapi intinya seperti ini. Minggu Advent, penantian. Siapa yang kita nanti? Yaitu Yesus Kristus juru selamat. Nanti siap minggu Advent, apa minggu apa lagi? Siapa yang tahu? Atau pesta apa? Pesta Natal. Iya, siap Advent nanti kita Natal. Adik-adik kan sudah hafal liturgi nih. Sudah persiapan Natal-Natal ini. Tapi masa nggak tahu? Di minggu Advent nggak tahu kan? Itu persiapan, kita mempersiapkan diri. Untuk menyambut Dia, menyambut Tuhan Yesus itu. Menyambut Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa Dia harus datang? Mengapa Mesias harus datang? Karena manusia tidak bisa selamat dari dirinya ya adik-adik. Walaupun kita banyak uang, banyak harta, itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Harus Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan datang. Ya, Dia turun ke bumi. Makanya pernah dengar atau ada yang namanya Immanuel? Pernah dengar Immanuel adik-adik? Pernah ya? Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Ya, Tuhan Yesus beserta kita karena Dia datang. Itu maksudnya. Nah, oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, di minggu Advent ini kita mau diingatkan, kita mau menyambut nih Yesus Kristus, kita mau menyambut Natal nih. Nah, terus apa yang kita persiapkan? Persiapkan dirimu ya. Nanti mengapa kita beli baju baru untuk Natal? Kan seperti itu. Supaya pakaian kita juga baru, jangan hanya pakaiannya maksudnya, tetapi ikut juga hatinya baru. Seperti apa hatinya yang baru, Amang?
Oh, dari dulunya jarang-jarang berdoa, jadi rajin berdoa. Dari dulunya jarang-jarang menyuci piring, tetapi sekarang sudah mau, artinya sudah mau berbuat baik ya. Itu maksudnya, mempersiapkan diri, menyambut kedatangan Yesus Kristus itu. Dan yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, kita mau diingatkan di sini, ternyata biarpun kalian masih anak-anak, biarpun kalian masih kecil, tetapi Tuhan juga menyelamatkan, tetapi Tuhan juga menyayangi kalian semua. Lihat di sini, hai Bethlehem Efrata. Kenapa harus disebutkan Mika itu? Si Mika ini, Nabi Mika ya, dia menyebutkan hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Artinya karena kota itu dulunya memang kecil, orang menganggap itu tidak masuk hitung lah pikirnya. Rupanya di Bethlehem itu Mesias itu lahir. Ternyata di kota yang tidak diperhitungkan itu, di Bethlehem, disitulah Yesus Kristus itu lahir. Nah, oleh sebab itu adik-adik, walaupun masih kecil, walaupun masih anak-anak, buatlah yang terbaik, membuat Tuhan kita senang kepada kita. Seperti apa itu? Jadilah anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang baik seperti apa? Mau menolong, itu namanya. Baru mau membantu orang tua. Terlebih jangan lupa kepada Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa berdoa ya adik-adik. Ya. Senantiasa ikut ibadah ya. Kalau kita beradvent menanti, berarti ada yang kita persiapkan. Karena Raja mau datang. Siapa Raja itu? Raja damai, yaitu Yesus Kristus, yaitu Mesias. Dia mau datang. Persiapkan hatimu, persiapkan rumahmu, persiapkan gerejamu. Amin. Siapkannya hatinya ya. Amin. Kita berdoa. Kami syukuri firman-Mu Tuhan yang menyapa kami di pagi yang indah ini. Firman-Mu mengingatkan kami di Minggu Advent persiapan untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan rumah gereja kami menyambut kedatangan Mesias Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dengan senantiasa tekun berdoa, rajin beribadah, senantiasa berbuat baik demi kemuliaan nama Tuhan, mau menolong, membantu sesama dan juga keluarga orang tua kami. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek ini dimanapun berada, apapun aktivitasnya. Berkati juga orang tua kami, berkati guru-guru sekolah kami, berkati juga Tuhan gerejamu HKBP Cikampek ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami akan kekurangan, dosa, kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Semoga firman Tuhannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, jangan lupa dimasukkan ke dalam celengan. Sambil bernyanyi dari buku ND nomor 172, Tangan Tunanetra. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, tetap semangat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.